Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah kita haturkan keharibaan ilahi Rabbi. Dialah yang telah memberi segalanya meski tanpa kita pinta, dan dialah yang akan mengambilnya meski tanpa kita sangka. Rangkaian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada panutan manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa beritbak kepada sunnah-sunnah yang beliau tetapkan. Allahumma amin. Pada kesempatan yang mulia ini, perizinkan saya untuk menyampaikan sebuah dakjil yang berjudul Thalabul Ilmi. Ya, Thalabul Ilmi. Teman-teman, tahu nggak apa itu Thalabul Ilmi? Siapa yang tahu? Betul sekali. Thalabul Ilmi artinya adalah menuntut ilmu. Dewan juri yang bijaksana, Bapak Ibu guru yang mulia, dan teman-temanku yang berbahagia, beruntung kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk dari bangsa manusia, karena manusia sebaik-baik ciptaan dan telah dipilih Allah untuk mengatur dan memimpin kehidupan di alam semesta. Teman-teman, tahu nggak apa yang menjadikan manusia itu lebih istimewa dibandingkan binatang? Binatang punya tangan dan kaki. Kita manusia juga punya tangan dan kaki. Binatang punya mata dan mulut. Kita manusia juga punya mata dan mulut. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah manusia diberi akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hewan tidak diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan akal pikiran itu, manusia akan sanggup mengatur dan memimpin kehidupan di alam semesta. Maka wajib bagi manusia untuk menggunakan akal dan pikiran itu, dan mengisi akal dan pikiran itu dengan ilmu. Orang tanpa ilmu ibarat api tanpa kayu, seperti malam tanpa lampu, dan ibarat manusia tanpa baju. Betul nggak teman-teman? Makanya Allah berfirman kepada suratnya yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Teman-teman, saya punya cerita nih. Pengen tahu saja atau pengen tahu banget? Begini ceritanya. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih di antara ilmu atau kekuasaan. Lalu apa yang dipilih Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman memilih ilmu. Lalu apa yang terjadi? Pada akhirnya Nabi Sulaiman mendapat kedua-duanya. Ilmu ia kuasai, kekuasaan ia miliki. Karena jika ingin meraih jabatan atau kedudukan harus dengan ilmu. Ingin meraih jabatan seperti Pak Bupati harus dengan ilmu. Ingin meraih jabatan seperti Pak Gubernur harus dengan ilmu. Bahkan jika ingin meraih jabatan seperti Pak Presiden harus dengan ilmu.
Teman-teman, saya mau tanya nih, teman-teman punya cita-cita? Dengan apa kita bisa mewujudkan cita-cita? Yaitu dengan ilmu. Dengan ilmu yang kita punya, kita akan mendapatkan segalanya. Jabatan tinggi penuh berkah, rezeki yang melimpah, punya istri yang salehah, rumah megah, mobil mewah, bisa naik haji ke Mekah. Alhamdulillah. Namun, apabila ilmu tidak kita punya, jangankan berharap yang demikian. Bisa jadi jabatan tidak kita miliki, rezeki sulit, hidup melarat, istri sudah jelek, galaknya pun sering kumat. Jangankan punya rumah, di kontrakan saja bayarnya sering telat. Jangankan ke Mekah, ke alun-alun saja nunggu tumpangan kerabat. Aduh, dunia pun tiap hari terasa kiamat. Nauzubillah. Pergi ke piknik dengan ayah, bawa apel jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.